Dokter Sakti Jiang, asal Bapak bisa selamatkan ayahku, syarat apapun akan kami penuhi. Keluarga Chu pasti penuhi permintaanmu. Tuan Chu, saya sudah berusaha maksimal. Kepala keluarga Chu. Dia mengkontakkan bertahan sampai jam 12 malam. Saya pa bilang dia takkan selamat, jam 12 malam ini. Ayah, ini Tuan. Dia Dokter Sakti. Katanya, dia bisa sembuhkan kakek. Apa? Jia, Berusan. Kau meragukan diagnostiku? Benar, kepala keluarga Chu, saya bisa sembuhkan dia. Jadi kau Dokter Sakti Jiang. Sepertinya, keahlianmu juga biasa saja. Jadi Anda adalah Dokter Ilahi Jiang. Tampaknya, kemampuan medismu tidak terlalu hebat. Kamu, Kurang ajar, tahukah kamu siapa dia? Ini adalah Dokter Ilahi Jiang yang termasyur. Beliau telah berpraktik selama 40 tahun, dan menyembuhkan ribuan pasien. Dia dijuluki, tangan penyembuh. Dan, Huatuo yang bangkit kembali. Apa hakmu meragukannya? Karena aku bisa menyembuhkan kepala keluarga Chu. Omong kosong. Xiaoxu, di mana kamu menemukan dukun gadungan ini? Berani berkoar sembarangan di sini. Kupikir kepala keluarga Chu, dalam kondisinya sekarang, jika tidak segera diobati, takut tidak akan bertahan malam ini. Sekarang akulah, satu-satunya harapanmu. Aku hanya ingin tanya, mau obati dia? Atau tidak? Baiklah. Kalau begitu aku tanya, bagaimana jika kamu gagal menyembuhkannya? Jika aku gagal menyembuhkan, aku rela meninggalkan tanganku di sini. Tapi jika aku berhasil, aku punya syarat. Asal kamu bisa menyembuhkan ayahku, syarat apapun akan kupenuhi. Setelah ayahmu sembuh, kamu harus setujui pernikahan Nona Chu dengan Xiaobeiku. APA? Ayah, bagaimana bisa ayah mengajukan permintaan seperti ini? Xiaobei, tidakkah kau rasa dia cantik? Ayah, memang dia cantik. Tapi ini seperti memanfaatkan keadaan. Ini akan terlihat seperti nafsu semat. Tenang, Xiaobei, aku yang salah padamu sebelumnya. Sekarang akan kucarikan pasangan yang lebih baik. Aku sudah amati gadis ini, sifatnya baik. Lagi pula, aku yakin kalian berdua ditakdirkan. Ayah, ini. Baik, dengarkan ayah. Demi kebahagiaanmu, aku rela memanfaatkan kesempatan ini menjadi penjahat. Lagi pula, kita ini hanya mendaftar duluan. Nanti kalau kau merasa tidak cocok, kalian tak perlu menikah. Ayah, ini. Baik. Saya setuju. Bagus. Anak baik. Jangan khawatir. Aku tahu, walau aku memanfaatkan situasimu, aku takkan pernah menyakiti. Karakter Xiaobei benar-benar luar biasa. Xiaoxue. Demi kakek, aku rela. Karena sudah setuju dengan syarat-syaratmu. Cepat obati kakek. Kalian keluar dulu. Aku perlu mengobati kepala keluarga Chu sendirian. Baik. Xiaobei, kau juga kiliar. Ayah, aku tetap di sini menjaga. Jika ayah butuh bantuan. Baiklah. APA, 5 Kamerasotan lanjut dan manusia. Ayah, ada apa? Ini buruk. Tuan Chu menunjuk tanda 5 Kamerasotan lanjut dan manusia. Hanya kaisar medis legendaris bisa menyembuhkannya. Ini benar. Ini 5 Kemerosotan Lanjut dan manusia. Xiaobei, kau. Ayah, biar aku coba. Mengontrol jarum dengan ki. Kau ini sayap sebenarnya. Naga hijau mengibas ekor. Macan putih mengangkat kepala. Kura-kura hitam menjaga laut. Phoenix merah menyambut sumber. Luar biasa. Jimat Empat Simbol Susi. Xiaobei, kau penerus kaisar medis. Bukan. Sebenarnya aku. Tidak, aku masih khawatir. Bagaimana jika dia penipu? Aku harus masuk memeriksa. Kau saja. Ini. APA yang kau lakukan di sini, Kiliar, kembali 3 menit lagi. Baik. Aku segera pergi. Ayah, terima kasih. Bantu aku mencabut jarumnya. Anak baik, kenapa kau terlalu sopan padaku? Aku sangat tak menyangka
Kau ternyata penerus Kaisar Pengobatan. Kaisar Pengobatan adalah pemimpin tertinggi semua tabib agung di kerajaan Xia. Beliau mengepala Balai Kaisar Pengobatan. Tabib seperti aku hanya bisa disebut tabib agung setelah mendapat pengakuan dari Balai Kaisar. Tabib agung Kaisar Pengobatan bagaikan dewa di hatiku. Ayah. Sebenarnya Kaisar Pengobatan tidak sehebat yang kau kira. Hei, jangan sembarangan bicara, jangan menghina Kaisar Pengobatan yang mulia. Seumur hidupku, aku bermimpi bertemu Sang Kaisar walau sekali. Oh iya, kau murid Kaisar Pengobatan. Bisakah kau perkenalkan aku? Apa aku terlihat tua? Ayah, jika ingin bertemu, itu bukan hal sulit. Tapi, aku belum bisa membuka identitas. Ayah, Jean Gamberi tahu siapa-siapa. Tentu. Xiaoxu, bagaimana kondisi Ayah, Dr. Zhao yang sakti memang luar biasa. APA? Hei, cahaya emas saat pintu terbuka tadi. Aku juga melihatnya. Kemampuan medis Dr. Zhao benar-benar tak tertandingi. Kupikir hanya Kaisar Pengobatan saat ini yang bisa melebihi dia. Aku malu jika dibandingkan. Bagus, ayah sudah selamat. Xiaoxu, di situ kamu. Tetaplah di sini jaga kakek. Aku harus ke perusahaan urus proyek. Beberapa hari terakhir ini, banyak pekerjaan menumpuk. Harus ku selesaikan. Terima kasih sudah bekerja keras. Jangan khawatir, ayah. Xiaobei, mungkinkah kau sudah menjadi Grandmaster Sini Bellatary? Itu perlu lulus uji sertifikat dari Istana Naga terlebih dahulu. Usiamu masih sangat muda. Aku baru lulus di usia 40 tahun. Untuk uji sertifikasi Istana Naga. Untuk jadi Dewa Perang. Ayah, aku bukan Dewa Perang. Aku adalah Kaisar Naga. Baguslah, berarti aku masih bisa berguna. Mulai sekarang, aku akan membimbingmu di ilmu bela diri. Aku kan seorang Dewa Perang. Ya. Dr. Zhao yang sakti, boleh aku masuk? Silakan masuk. Ini resepnya. Kondisi kakek sudah stabil. Tapi masih kurang beberapa ramuan. Untuk menyembuhkannya total. Yang paling sulit adalah Hefoti berumur 100 tahun. Sulit ditemukan. Setelah semua terkumpul, datanglah untuk pengobatan terakhir. Baik, akan kusuruh siapkan segera. Bagus. Nona. Tolong siapkan semua ramuan obat ini. Baik. Kenapa mereka belum kembali? Nona, semua sudah siap. Tapi Poligonum Multiforum berusia 100 tahun. Ada di Pavilion Chenyao. Kemampuan kami mengidentifikasi ramuan. Tidak bisa membedakan asli atau palsu. Baik, saya mengerti. Xiaobei, makin kulihat, makin kupikir. Kau dan Nona Chu ini cocok. Ayah. Silakan masuk. Dr. Zhao, semua ramuan obat sudah disiapkan. Polygonum multiflorum 100 tahun juga ditemukan. Tapi anak buah saya tidak terlalu paham tanaman obat. Takut salah membeli. Mau minta bantuan Anda memeriksanya. Nona Chu, Xiaobei yang merawat kakek Chu. Mengapa Anda memberi tahu saya? Dr. Zhao, Anda bercanda. Saya jelas melihat hari Anda yang merawat kakek saya. Dia masuk dan melihat saya mencabut jarum, jadi mengira saya yang mengobati. Nona Chu, mana Xiaobei? Kemampuan medisnya lebih baik dari saya. Xiaobei, mengapa tidak ikut Nona Chu? Saya. Dr. Zhao, Jangan khawatir, Nona Chu. Xiaobei sekarang tunanganmu. Kalau tidak setuju, saya akan marah. Kalau benar-benar tidak bisa, suruh Xiaobei video call saya. baik. Ayah tidak masuk akal. Tian Ye, ayo pergi. Pergilah. Nona Chu ini masih belum tahu Xiaobei adalah penerus Kaisar Pengobatan. Tapi tidak apa, setelah kenal lebih lama, dia akan mengerti. Ibu, lihat, Mirka Kilier. Cepat ikuti mereka.
Pavilion Chenyao adalah apotek terbesar di Provinsi Selatan. Polygonum multiflorum berusia 100 tahun di daftar ini ada di dalam. Director Chu. Apa Bapak tertipu membeli obat? Oleh Yibei dan Ayako? Ayo, sama sekali tidak paham ilmu pengobatan. Jangan dengarkan dia. Direktur Chu. Zhao Weiguo hanya orang yang tidak tahu apa-apa. Sedangkan Yibei ini, dia bahkan lebih tidak berarti. Jangan tertipu oleh mereka. Jangan bahas ayahku. Memangnya kenapa kalau Karakter asli Zhao Weiguo. sudah diketahui semua orang? Jangan khawatir, Direktur Chu. Kami pasti akan mengundang dokter-dokter terbaik untuk mengobati Tuan Chu senior. Pergi sana. Tuan Ye, ayo pergi. Direktur Chu, ada masalah apa ini? Dia tidak sepintar Yang Kukra. Dia tak bisa bedakan benar salah. Tak perlu dikatakan, dia anggap platform sebagai kemampuan. Ratu bisnis apapun, atau bintang bisnis terbit. Menurutku, itu semua hanya basa-basi. Yang orang tunjukkan ke keluargachu, tanpa keluargachu. Dia bukan apa-apa. Tidak seperti kita. Kita andalkan kemampuan sendiri. Tan, ya, bagaimanapun juga, kita harus bergantung pada pohon besar keluarga Chu. Selama kita ungkap Penipuan Yibei dan Zhao Weiguo. kita akan dapat dukungan keluarga Chu dan hemat waktu bertahun-tahun. Benar, benar, benar. Mungkin kita bisa lewati keluarga Chu. Ayo pergi, masuk ke dalam. Bos ada di sini? Siapa itu? Pas, kami datang untuk membeli Polygonum multiflorum Berusia Ratus Tahan. Jadi Anda Direktur Chu, dari grup Chu. Sudah kami persiapkan seseorang bawa kelur Polygonum multiflorum Ratus Tahan. Bagus, kakek terselamatkan. Direktur Chu, lihat. Ani Polygonum multiflorum Berusia Seradistan. Ini harga belian kami. Tak ada duanya di seluruh provinsi selatan. Bahkan Anda cari seluruh negeri. Sulit ditemukan cepat. Kehormatan menerima Direktur Chu di sini. Saya kasih muka ke Direktur Chu. Ambil dengan harga 2 juta. Tuan Ye, tolong video call dengan Dr. Sakti Zhao. Biarkan dia melihat. Tac perlu. Boss. Verra pas harga yang itu. Ani, ini hanya kayu hitam biasa. Tak berharga. Boss. Kami tak mau Polygonum multiflorum. Kami mau yang ini. APA. Tuan Ye, kami datang untuk membeli Polygonum multiflorum 100 tahun. Ini untuk mengobati penyakit kakek. Apa yang Anda lakukan? Sudah kukatakan akan pakai ini untuk mengobati kakek. Ani, Tuan Ye, tolong jangan bercanda. Segera lakukan secepatnya. Lakukan panggilan video dengan Dr. Ilahi Zhao untuk memastikan USA. Polygonum multiflorum 100 tahun ini. Penyakit kakek saya tidak bisa ditunda. Lagi pula, Dr. Ilahi Zhao tidak akan setuju. Ayahku akan menyetujui. Anda. Dengan mata tajam ayah, dia pasti bisa melihat kiberhargaan kayu hitam ini. Tak kesengka orang ini, perlu seperti ini. Mengapa Dr. Ilahi Zhao sangat memanjakan orang seperti ini? Tidak, untuk menyelamatkan kakek, aku harus bertahan. Baiklah, kalau Anda tak mau video, akan keminta keluarga untuk video call Dr. Ilahi Zhao dan laporkan ulahmu. Ya Tuhan, Yibei berani mengambil keputusan atas nama Direktur Chu. Bahkan pakai kayu hitam untuk menipu Direktur Chu. Pasti Zhao Weiguo. Yang menghasutnya. Tan, ya, jika kita beli Polygonum multiflorum 100 tahun itu, maka Direktur Chu, Kan memohon pada kita. Kan, Anda harus tahu, Polygonum multiflorum 100 tahun. sulit dicari walau ingin. Benar, lalu kita berikan Polygonum multiflorum 100 tahun ke Direktur Chu dan beberkan kecurangan Yibei dan kawan-kawannya. Bantuan ini lebih berharga dari apapun. Ya, pas. Kami akan beli Polygonum multiflorum 100 tahun ini. Kami ambil ini. APA? APA? Camarilla, bungkus untuk 3 tamu ini. Tunggu dulu, kami ambil keduanya. Bagaimanapun juga, Polygonum multiflorum Berusia Seradis Tahan tidak boleh diambil. Ini penting untuk menyelamatkan kakek. Director Chu,
kau jelas-jelas melepaskan Polygonum multiflorum tadi. Ku bilang mau membelinya, tapi kau hentikan. Kau menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas. Bos, mohon putuskan siapa yang benar. Benar bahwa Direktur Chu yang pertama melepaskannya. Yebai, ini semua salahmu. Jika kondisi kakek tertunda karena ini, aku takkan pernah memaafkan. Percayalah, aku tak pernah bohong. Tak pernah bohong? Direktur Chu, kau hanya ditipu oleh Yebek. Tepat sekali. Oromaka mapa Jao Wegoini, dan YBEI ini orang bagaimana? Bukankah kita sudah tahu? Ayo, bos. Gesek kartu. Antarkan ke tamu. Yebai ini, Hanyalah orang. Tak berguna. Tapi jangan khawatir. Direktur Chu, kami membeli ini untuk diberikan padamu. Ya, Direktur Chu, kami harap ke depannya kau bisa lebih membantu. Yebai, kau lihat, tahukah kau bahwa koneksi paling berharga? Percaya, biarkan mereka beli sesuka mereka. Kujama mereka akan menyesal nanti. Bos, berapa harga kayu itu? Ini, bagaimana kalau 300 yuan? Ini. Ini, 300 yuan, pembayaran dan barang selesai. Tidak boleh mengelak. Bu, lihat, dia masih beli kayu sampah itu. Habiskan 300 yuan untuk kayu rongsokan. YBEI. Apalagi yang bisa kukatakan? Direktur Chu. Sekarang, Anda harus percaya kami. Yebai kau. Yebai ini benar-benar tak bisa diandalkan. Harusnya aku cari cara untuk mengundang dokter ahli Zhao. TAPI. Aku harus bagaimana sekarang? Percayalah padaku, aku pasti akan sembuhkan kakek dan mereka pasti akan menyesal. Kami takkan pernah menyesal. Tepat. Siapa yang menyesal itu bodoh. Oh begitu ya, Polygonum multiflorum kurang dari 100 tahun dan ada cacatnya. Nilainya biasa saja. Bagaimana menurutmu, bos? Director Chu, lihat, dia masih bicara ngawur. Tidak. Ekspresi bosnya mencurigakan. Ku akan menonji sebentar lagi. Yibei, ini jam berapa? Masih keras kepala. Aku benar-benar kagum. Wajahmu tebalnya seperti tembok kota. Bos, katakan yang sebenarnya. Tampar keras mukanya. Ya, tampar keras wajahnya. Juan, mata anda tajam. Polygonum multiflorum ini memang kurang sehari. APA. Anggun Cina ini kurang sehari, tepatnya Verumur 99 ta, 364 hari. Oh, ciri khas tumbuhan obat ini adalah harus melalui proses presipitasi di hari terakhir. Tanpa itu, khasiatnya tak lebih baik dari yang 10 tahun. Artinya, ini cuma bernilai puluhan ribu yuan. Berkadaan Tuan benar. Anggun Cina ini memang kurang sehari saat memanen bahan obat. Kami salah hitung waktu. Tapi Shenyao Pavilion Panyatran. Jika salah menilai bahan obat, kami bertanggung jawab penuh. Apa? Berarti, kita bayar 2 juta yuan. Untuk barang yang cuma bernilai puluhan ribu. Ibu, itu 2 juta yuan. 2 juta yuan. Bos, kami mau batalkan pembelian ini. Cepat kembalikan uang kami. Kenapa? Kalian meremehkan Shenyao Pavilion? Sudah kubilang, transaksi selesai. Tak bisa dibatalkan. Kalian. Ini semua salahmu. Kita rugi 2 juta yuan. Bibi. Ibu, jangan salahkan Wang Rui. Yang salah Yebai. Benar. Yebai, kau sudah tahu. Ada masalah dengan anggun Cina ini. Tapi tidak bilang. Kau sengaja menipuku. Apa aku wajib memberitahumu? Kau bilang aku menipu. Apa aku suruh kau beli? Kau balas dendam pada. Kau benci aku karena cerai. Dengar baik-baik. Aku benar menceraikanmu. Yang salah adalah dirimu yang tak berguna. Benar, bahkan jika anggun Cina ini tak bisa menyembuhkan, Kayu Sampayong Kobeli. juga tak bisa selamatkan nyonya tua. Benar. Kayu rongsokan yang kau beli itu tak bisa menyelamatkan nyawa guru tua itu juga. Tepat sekali, kau dan Jawegwa. Si bodoh itu masih berhayal untuk bangkit kembali, mau meraih posisi lebih tinggi, dan membuatku serta ibuku menyesal. Kau sedang meninggal. Liu Yue. Orang yang kau bicarakan itu adalah ayahmu. Sejak kau kecil, perhatiannya pada selalu begitu telaten. Kini kau membicarakannya seperti ini. Apa kau masih manusia, tak punya hati nurani? Itu kewajibannya. Cuma pekerjaan. Pengaja biasa. Mengapa aku harus sedih? Lagipula. Dia cuma orang tak berguna. Oh. Aku lupa. Kau lahir dari keluarga broken home tanpa sosok ayah. Karena kau begitu menyukainya,
jadilah anaknya. Lagi pula dia bukan ayah kandung. Hahaha. Yeye. Berani kau pukul aku? Aku sedang menghajar. Kotak punya ati dan tak tahu balabudi. Yeye. Yuyu. Kau tak apa-apa? Bajingan kau. Berani kau sakiti Yaya? Sudah lama ingin kupukul kau. Teriak-teriak terus. Ini pemberontakan. YBEI. Menant tu brengsek. Kau keterlaluan. Ayo, pukul aku kalau berani. Aku lawan kau sampai mati. Ye bai. Tamparan ini untuk ayah mertuaku. Ibu, Tamparan ini untuk sikapmu yang plain-plat. ibu, Tamparan ini untuk sikap tak berperasaan dan tak tahu terima kasih. Tamparan ini untuk penghinaan dan penderitaan yang kami alami bertahun-tahun ini. Ye bai. Dazar Bajingan. Berani Beraninya Kopukulaku. Jangan kira. dengan dukungan keluarga kau bisa jadi hebat. Kau tetap bajingan selamanya. Ye bai, lampiaskan saja pada kami, kalau tak bisa sembuhkan Tuan Chu. Hadapi sendiri akibatnya. Benar, dengan kayu busuk itu. Kau juga tak bisa sembuhkan dia. Tuan Chu. Begitu? Bos, kau sendiri bilang tadi, setelah uang barang ditukar, tak boleh mundur. Benar. Tepat sekali. Bagus, mari kami buka matamu. Cabang Giok Phoenix. Bos. Apa itu cabang giok Phoenix? Kenapa benda ini bersinar? Terlalu menyilaukan. Cabang Giok Phoenix. Satu-satunya di dunia. Tanaman spiritual kelas atas. Bisa hidupkan orang mati. Tumbuhkan daging di tulang. Tak kusangka ternyata tersembunyi di kayu hitam ini. Ya Tuhan, Pavilion Chenyao kami sudah menjaga harta ini setiap hari tanpa menyadarinya. Pas, berapa nilai cabang giok Phoenix ini? Minimal? 100 juta. 100 juta. Bagi orang kaya yang butuh cepat, nilainya bisa capai 1 miliar. E-miliar. Orang ITU eBay. Hanya dengan 300 yuan, bisa mendapatkan barang sakti senilai 1 miliar yuan. Ini. Ye bai. Aku salah menilainya. Memang orang yang ditokohkan Dr. Zhao. Pasti bukan orang jahat. Baik, kita pergi. Tunggu dulu. Bos, ada masalah apa? Anda tak boleh bawa itu pergi. Aku akan mengembalikan uangmu. Anda. Bos, tadi Anda sendiri bilang, setelah transaksi selesai, tak boleh dibatalkan. Kenapa? Peraturan ini tak berlaku untukmu? Begitu maksudmu? Jangan bahas ini denganku. Jika tak meninggalkan cabang Giok Phoenix, kalian tak boleh pergi. Pas. Bagaimana bisa Anda melanggar janji seperti ini? Benar, bos. Jangan biarkan mereka pergi. Tepat sekali. Mau kabur dengan ramuan ajaib 1 miliar pakai 300 yuan? Apa kau bercanda? Kalian ini. Pas. Apa Anda mau mengancam keluarga Chu kami? Demi 1 miliar yuan. Aku tak takut berseteru dengan keluarga Chumu. Legipula Pavilion Chenyao kami bukan sembarangan ditakut-takuti. Di belakang kami ada guru besar Aula Naga Hijau. Sang naga hijau, di hadapan, hanya layak bersujud. Pas. Dia menghina guru besar. Berani Mangina Guru Besar Ola Nagaijo. Ko benar-benar karimati. Sepertinya hidupmu sudah bosan. Boka, awalnya aku hanya ingin cabang Giok Phoenix. Tapi kau berani menghina pemimpin ruang Naga Hijau. Hari ini, kau akan keluar hidup-hidup. Cepat, pergi. Pergi. Kurasa kali ini, pria itu Yebei, pasti mati. Benar, Yebei itu, berani memukulku. Nanti saat dia diseret keluar, aku harus mempermalukannya. Tant, Yaya. Saat itu, aku pasti akan membuat YBI menanggung akibatnya. Menendang orang yang terjatuh adalah keahlianku. Tangkap dia. Abu yang kau lihat, serang. Tuan Yi, hari-hari.
Verani Brenyak Sentu Wanita. Kau cari mati. Kingsway, kau baik-baik saja. Aku baik-baik, aku yang membawamu ke sini. Aku punya kewajiban untuk jaga keselamatanmu. Kasihani saya, Tuan. Kasihani saya, Tuan. Saya takkan berani lagi. Dia didukung ketua Aula Naga Hijau. Tenang saja, naga hijau. Aku tak anggap dia berarti. Ayo pergi. Pelankan langkah. Hey, Tant. Yeah. Cepat lihat, Marika Kellier. Ha? Yibei Bejing dan ITU. Bagaimana dia bisa keluar cepat? Tak ada tanda sama sekali. Kalau dia dipukuli. Mungkin bos pavilion menghormati keluarga Chu. Akhirnya tak bertindak. YBEI, Bajangan itu. Kenapa dia pukul atas nama Zhao Weiguo? Aku tak bisa menahan amarah. Tant. Yeah. Kerasa, sikap sambang Yibei dan Zhao Weigua berasal dari andalan, keluarga Chu. Asal kita ungkap kebohongan mereka, tak perlu kita yang bertindak. Keluarga Chu pasti akan mengejar mereka. Nanti, kita tinggal memukul anjing terpojok. Benar? Aku tetap tak percaya. Pria tua bajingan itu punya kemampuan pengobatan. YBI bisa mendeteksi masalah ramuan obat kali ini. Hanya kebetulan, kucing buta dapat tikus mati. Fakta mereka bisa keluar dari sana. Berarti mereka sudah menyerahkan cabang Giok Phoenix ke penjaga toko. Kini mereka tak punya obat dewa untuk selamatkan Tuan Chu. Belum lagi mempermalukan Nona Chu. Keluarga Chu, pasti tak akan membiarkan mereka. Bagus. Kalau baju ke keluarga Chu. Sekarang juga. Ayo. Pergi. Maaf, kau bilang jangan beli Polygonum multiflorum 100 tahun itu. Tapi aku salah paham. Kau benar-benar orang kepercayaan Dr. Zhao. Terima kasih. Sudah berusaha keras membawa cabang Giok Phoenix. Kakek pasti akan selamat. Tak apa. Bukankah kau juga menyelamatkanku? Tenang. Selama aku di sini, aku takkan biarkan kau terluka. Ayah. Hai, Xia Oksu. Apa semua barang sudah dibeli? Sudah, Dr. Zhao. Semua ramuan sudah disiapkan sesuai permintaanmu. Hanya Polygonum multiflorum 100 tahun ini yang palsu. TAPI, kami bawa cabang Giok Phoenix. Apa ini bisa digunakan? Cabang Giok Phoenix. Apa itu obat dewa legendaris? Apa asli? Ini lebih dari cukup. Ini memang cabang Giok Phoenix. Aku juga pernah dengar. Katanya bisa menghidupkan mayat, memperbarui daging dan tulang. Berapa harganya? Jangan-jangan ini menghabiskan separuh aset keluarga Ju? Hanya 300 yuan. APA. Sampai yuan. Ini. Bagaimana mungkin? Cabang Giok Phoenix ini awalnya tersembunyi di dalam kayu hitam, hiasan di meja toko. Kebetulan aku menemukannya. Pemilik pavilion Chenyao awalnya tak mau melepas kami. Dia ingin merebut kembali cabang Giok Phoenix. TAPI, berkat Yebe, kami berhasil bawa obat dewa ini. Pavilion Chenyao ini sungguh meremehkan keluarga Chu. Bagus, Xiao Bai. Kau punya penilaian baik, keberanian, dan kegigihan. Xiao Bei memang pantas disebut sebagai pewaris kaisar pengobatan. Orang kuat sejati taktikat APAPan. Dia mewarisi sifatku dalam hal ini. Aku kan dewa perang. Tuan Ye, saya sungguh berutang budi. Tak hanya ambil obat suci, tapi juga lindungi Xiao Sui. Aku, Kukap. Kakang Su, kau panggil dia apa tadi? Ah iya, menantu. Awalnya aku khawatir tentang putriku, tapi dengan Bafaza dan keberanian seperti ini, ditambah Dokter Ilahi Zhao. Dr. Ilahi Zhao, cepat obati kakek. Baik, kalian keluar dulu. Baik. Jangan sampai mereka ganggu proses pengobatan Xiao Bei. Xiao Bei, kita mulai. Siap. Sungguh layak jadi pewaris kaisar pengobatan. Setiap jarum mengandung prinsip pengobatan tertinggi. Bahkan kebuntuan yang kualami lama sudah mulai terlepas. Paling lama 2 hari. Aku pasti tembus level dokter ilahi. Masuk ke level raja pengobatan. Aku belajar banyak hal.
Astaga, perutku sakit lagi. Ayah, tolong ambilkan jarumnya. Aku mau ke kamar mandi. Aduh. Terima kasih, Dr. Sakti. Telemenulamak Nyawa Orang Tua Ini. Aku bukan. Ayah, ayah sudah sadar. Kekek. Sukurla. Bagus. Tampaknya tuan tua sudah bangun. Ya. Tuan Nona, ada 3 orang datang. Mereka berisik sekali. Mengatakan Dr. Zhou adalah penipu. Apa? Ashui. Biar kami masuk. Hei, aku sudah bilang. Zhao Weiguo Kuma, penipu. Benar. Cepat biarkan kami masuk. Kalau terjadi sesuatu, bisa kau bertanggung jawab? Tidak. Ya, Tan. Sekarang harus bagaimana? Ini. Ibu, lihat, ada orang datang. Zialan Chu Kingsu. Kenapa dia bisa jadi presiden? Apa kelebihannya dariku? Kali ini Chu Kingsue mencari dukun sakti untuk obati kakek. Kalau berhasil, di mata ayah dan kakek, dia akan semakin diistimewakan. Ibu, ini Tuan Muda Chu. Ayo beritahu Tuan Muda Chu, situasinya. Ashui. Tuan Mudachu. Kami ada kabar penting. Un truc dit la porcan. 2 orang yang mengobati Tuan Chu. ITU Pinapu. Miracle akan membunuh Tuan Chu. Dari mana kau tahu? Tuan Mudachu. Aku mantan istrinya. Kami tinggal bersama 10 tahun lebih. Aku tahu latar belakangnya. Lebih dari siapapun. Biasanya. Dia cuma di rumah, mengerjakan pekerjaan rumah. Orang tak berguna yang tak bisa apa-apa. Mana mungkin dia dukun sakti? Benar. Tuan Muda Chu, jangan bayarkan mereka. Menipu Tuan. Ya. Chu Kingsu. Berani cari tukang obat untuk obati kakek. Kali ini dia pasti celaka. Ayo pergi, ikut aku ke rumah. Chu Kingsu, keluar sekarang. Chu Kingsu. Chu Jin. Teriak seperti hantu untuk apa? Tak tahukah kakek but istirahat dengan tenang? Istirahat tenang, aku kesini untuk membongkar perbuatanmu. Kau tega cari penipu. Pura-pura jadi dokter ajaib. Kurasa kau ingin bunuh kakek. Meneer Chu, percayalah padaku. Zhao Weiguo Kuma. Pria rumahan. Dia sama sekali tak paham pengobatan. Benar, benda tak berguna itu. Dia cuma bajingan. Aku kasihan padamu. Memiliki berlian tapi tak menyadarinya. Malah menceraikan Dr. Zhao. Dan Yebe menyia-nyiakan kesempatan untuk meraih kemakmuran. APA, Manager Chu, ini mustahil. Kau pasti tertipu oleh tua bangka itu. Kakap. Siapa yang bicara tentang ayah sendiri seperti itu? Tampaknya, Dr. Zhao memutus hubungan denganmu adalah keputusan tepat. Aku tak mau dengar gonggonganmu lagi. Siapa saja, usir mereka keluar. Chu Kingsu. Kau kerasukan penipu, membunuh kakek. Aku akan gelar rapat keluarga, lengserkanmu dari jabatan presiden, dan keluarkanmu dari keluarga Chu. Begitu? Siapa yang mau kau keluarkan dari keluarga Chu? Ku bilang Chu Kingsu. Kekek. Kakek. Kalian. Benar-benar ingin aku mati, ya? Bengsat, Zuyut Sekarang. Maafkan aku, kakek. Tuan Tuachu. Zhao Weiguo ini sebenarnya bukan dokter ahli. Iya. Dia cuma sampah. Penggagaran. Tuan Muda Chu. Katakan sesuatu, Tuan Muda Chu. Mauku katakan apa? Kakekku jelas-jelas pingsan sebelumnya. Sekarang malah bisa bangun dan jalan. Mereka bertiga menghancurkanku. Kalau bukan dia. Lalu kamu, Aku. apa kondisiku sebelumnya? Terbaring tak sadarkan diri. Hampir tak bernafas. Lihat aku sekarang. Rasanya aku bisa lari dan melompat. Dalam sekali nafas. Aku bisa lari 3 mil. Hahaha. Bukankah ini hasil dokter ahli? Lalu apalagi? Faktanya ada di depan mata. Tapi kalian masih membohongi diri. Kalian benar-benar. Karis Kepala. Mungkinkah? Zhao Weiguo benar dokter ahli, tapi di rumah, dia hanya bisa masak, cuci piring, pel lantai, dan jemur baju. Aku tak bisa mengaitkannya dengan dokter ahli. Mustahil, sama sekali mustahil. Pengangguran tua itu tak mungkin jadi dokter ahli. Ayah sengaja menyembunyikannya darimu. Dia takut kau akan merasa tertekan karena statusnya.
Semua yang ku punya sekarang. Semuanya, kesuksesan grup Liu, adalah berkat ayah. Tidak, aku tidak percaya. Aku tak percaya. Dia cuma pengangguran. Tak kizangka, kau masih memandangku. Aku tak menyangka akhirnya. Kau masih memandangku seperti ini. Ayah, mereka tidak layak kusedihkan. Nonachu, tolong usir mereka. Aku paham, Kuberai tahu. Nama Dr. Ilahi Zhao terkenal luas di kalangan elit 13 provinsi selatan. Kau tak tahu, karena ia sengaja menyembunyikannya. Renungkan baik-baik, dengan keahlian medis Dr. Zhao dan koneksinya, keluarga Liu bisa berkembang. Tapi kau sombong, meremehkan Dr. Zhao. Sirai dia, sangat memalukan. APA. Aku rela jadi orang di belakangmu. Gunakan semua koneksi untuk transaksi bisnismu. Selama ini, saat kau bahagia, aku juga bahagia. Tak kizangka, kau tak tahu terima kasih. Kemajuan Kilyarga Liu. Kau kira, itu hasil kemampuanmu? Tidak, ini berkat aku, Zhao Weiguo, yang membantu tanpa pamrih. Tidak. Bukan begitu. Mendapatkan transaksi karena kemampuanku sendiri. Aku punya bakat bisnis. Semua pencapaian ini, Murni Azil. usahaku sendiri. Ayah, aku tahu salah. Kawin lagi dengan ibu. Yah, kami pasti akan baik ke ayah. Ayah, bicaralah dong. Aku mengaku salah. Kumohon, kembalilah ke ibu. Belum pernah kulihat orang tak tahu malu. Kuyong mata sore. Setelah cerai, malah mau menghabisi kami. Kini pura-pura sayang. Mau jijikin siapa? Benarkah kau sadar salah? Kuanya liayaku. Sekarang berharga. Yebai, siapa kau sampai sok sombong? Ayahku dokter hebat. Kamu apa? Yebai, kamu pikir siapa dirimu sampai bisa semerasa ini di sini? Ayahku adalah dokter dewa. Kamu ini makhluk apa sih? Diam. Xiaobei. Dia lebih seperti anak kandungku. Menghina dia, sama dengan menghina aku. Bukan seperti itu. Ayah, dengarkan penjelasan. Ini semua kesalahan Yebei. Semua karena Yebei. Dia begitu tidak berguna. Makanya aku sampai meremehkanmu juga. Ya, Paman Zhao. Ani semua, kesalahan Yebei. Kakap. Menyedihkan. Memalukan. Sampai sekarang, kamu masih tidak tahu di mana kesalahanmu. Aku sangat kecewa padamu. Pergi. Kalian semua pergi. Aku tak ingin melihatmu lagi. Ayah, Apa kesalahanku? Ini semua salahmu. Kamu mampu. Kenapa tidak bilang dari dulu? Kamu sembunyikan sendiri. Aku anggapmu pecundang. Lalu aku yang salah? Zhao Weigo. Kalau saja kau bicara dari dulu. Kalau kau dokter dewa. Apa aku akan menceraikanmu? Apa yang ku lakukan? Ayah, kau baik-baik saja? Kau perempuan, sampai sekarang, kau masih keras kepala. Ayah menikahimu selama bertahun-tahun, merawatmu bertahun-tahun. Apa kau punya sedikit rasa terima kasih atau rendu? Yebai, kau memberontak. Berani-beraninya mengkritik kami. Ayahku dokter dewa. Kamu ini apa? Orang yang mengandalkan mantan mertua. Apa yang bisa kau banggakan? Aku putri. Diam. Kau bukan putriku. Aku rela. Aku rela mengayomi Xiaobei. Lalu kenapa? Sudah kukatakan, selama aku, Zhao Weiguo masih ada. Aku akan jaga Xiaobei. Ayah, Lagipula, Xiaobei adalah pewaris kaisar medis. Bahkan jika, tanpa perawatan, Xiaobei akan baik-baik saja. Nona Chu, tak ada lagi yang mau kubicarakan pada orang-orang ini. Tolong, usir mereka semua. Aku paham, jangan khawatir. Aku yang urusi. Sekarang, silakan pergi. Oh ya, Yebei yang kau hina itu. Kini telah menjadi menantu keluarga Chu. Dan tunanganku, Chu Kingsui. Hormati dia. Apa? Hey, Apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Xiao Sui akan menikah. Ayah, tentang hal ini, akan kujelaskan nanti. Manager Chu. Yebai, hanya sampah. Tak berguna. Dia tak layak jadi suamimu. Dia punya Dr. Zhao di belakangnya. Perlu ku jelaskan lagi? Yebai,
Kau bisa mendekat Manayer Chu hanya karena koneksi ayahku. Itu tak bisa ubah. Fakta kalau kau tak berguna. Benar. Manager Chu, Cao Yang Teramet. Presiden grup Chu, mengapa tertarik pada Yi Bai? dia sampah, janda kering, tak layak untukmu. Layak atau tidaknya dia, bukan kau yang tentukan. Aku tak mau bicara lagi. Seseorang. Zhao Weigu. Ayah. Ngomong-ngomong. Mulai sekarang keluarga Chu dan semua perusahaan yang berafiliasi dengan keluarga Chu takkan pernah bekerja sama dengan mereka. Apa? Ibu. Grup Chu menguasai sebagian besar pasar di Provinsi Selatan. Jika mereka tak kerja sama dengan kita, maka grup Liu akan hancur. Ini. Zhao Weigu. Apa kau benar-benar Sekejam ini, Ayah, mereka tak layak mendapat simpati. Zhao Weigu, Picarala. jangan biarkan grup Chu melakukan ini. Minker. Ziret Mereka Kelua. Hey ayah, APA yang kau lakukan? Zhao Weigu. Aku sudah menceraikanmu. Lalu kau bala dendam seperti ini? Kau terlalu kejam. Ayah Kukejam, bahkan setelah bercerai, dia tak pernah terpikir untuk membalas dendam. Semua ini adalah konsekuensi. Pergi sana. Perusahaan kita sedang boycott separuh Provinsi Selatan. Bagaimana masa depan kita? DB Yaya. Jangan khawatir. Masih ada aku. Aigreco, Jongant Ruber Lagactua. Apa kau sungguh merasa bisa melawan keluarga Chu? Tant Yaya. Sebenarnya. Ada kabar baik yang belum kusampaikan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum kota ini, Masih berhutang budi pada keluarga kita. untuk proyek renovasi kota tahun ini, aku bisa dapatkan sebagian proyeknya. APA, kamu bisa dapat proyek pembangunan kota? Hebat sekali, Ibu. Begitu kita dapat proyek renovasi kota, bukan hanya untung besar, yang lebih penting, akan meningkatkan pengaruh perusahaan kita. Apalagi, ini kerja sama resmi. Siapa berani membokot kita? Ini proyek pemerintah. Omongan keluarga Chu, cuma omong kosong. Sik Wang, apa ini benar? Tante, ini sudah pasti. Xiao Wang, Kutira Bejitu, Komement Yang Terbek. Kak Wang Yu, semuanya masih bergantung padamu. Yi Bei Bejingan ITU. Dia pikir, bisa membalikan keadaan dengan Zhao Weiguo. Itu mimpi di siang bolong. Lagipula, Zhao Weiguo, cuma seorang dokter. Yakin, dia takkan bisa menyaingi orang seperti seorang pengusaha. Benar, apalagi proyek pembangunan kota. Keluarga Chu juga ikut tender. Begitu kita dapat proyek ini, kita tampar muka mereka. Saat itu, keluarga Chu takkan berani ganggu kita. Zhao Weigua. Lebih tidak perlu ditakuti. Banyak kesempatan untuk menghadapinya. Cepat, kita pergi. Ayo pergi. Tidak. Aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Ayah, aku sudah berjanji pada mereka. Janji harus ditepati. Tergantung jenis permasalahannya. Yi Bai itu. Dia sudah bercerai dan tak punya kemampuan. Meski didukung Dr. Suci Zhao sebagai pendukung, tapi dia sendiri tetaplah orang tak dikenal. Masalah ini, kenapa tak bicarakan denganku? Ayah koma selama 3 bulan. Bagaimana mau berdiskusi? Apa katamu? Tidak ada. Nanti saat mereka datang, ayah yang bicara dengan mereka. Keluarga Chu kami. Bukan keluarga tak tahu terima kasih. Yi Bai itu. Jika dia punya permintaan, Kita akan usahakan penuhi. tapi mempertaruhkan pernikahan Xia Oswei sebagai taruhan, kurang tepat menurut mengerti? Mengerti, ayah. Keluarga kakakmu. Juga akan datang nanti. Manfaatkan acara makan malam untuk jelaskan semuanya. Lihat keluarga kakakmu. Menantu yang mereka dapat adalah jenderal perang kelas 1 Zenan. Lihat menantu yang kau pilih. Ya. Ayah. Dr. Susi Zhao. Tuannya. Makan malam sudah siap. Kakek memanggil kalian. Xiaoxiu, kalian akan segera menikah. Masih panggil Tuan Ye? Ye Bai. Ayah, Yang penting kalian berdua, hidup rukun, itu sudah cukup. Ayo pergi. Bae. Ayah, kakek. Oh,
Ini kan kakak King Sue, kau bawa tunangan cerai hidupmu ke sini. Chuyu, jangan bicara omong kosong. Xiaoxu, Yangan Mara, Yue, berhenti mengganggu. Aku tidak bicara omong kosong, dia memang sudah bercerai. Tidak seperti suamiku, yang prajurit kelas 1 Istana Naga. Kakak ipar hebat. Chujin. Sudah, semua jangan banyak bicara. Xiaobei, keluarga ini sepertinya punya niat buruk. Ayah, ada apa? Karena kakekmu tidak setuju dengan pernikahanmu dan Xiaobei, dia menyuruh pamanmu datang. Untuk membatalkan pertunangan. APA, batalkan pertunangan? Kekek, aku tahu kakek suka minum teh. Jadi aku supaya membeli ini, teko gongchun untuk kakek. Dibuat langsung oleh Master Tang. Ini teko kualitas terbaik. Semoga kakek sehat selalu dan panjang umur. Master Tang ini, pembuat teko terkenal. Teko Gongchun bernilai ratusan ribu. Ayah, ini pemberian Yuer, bukti bakti tulus. Kakek, semoga lekas sembuh. Bagus, sangat bagus. Ini medali yang kudapat di Istana Naga. Kuberikan untuk kakek. Ya Tuhan, medali Istana Naga. Istana Naga menjaga Nadi Naga Great Xia. Medali ini tak ternilai harganya, melambangkan jasa dan kejayaan. Bisa tingkatkan kemakmuran keluarga. Semoga kakek panjang umur. Bagus, sangat bagus. Kakek Qingshu, suamiku, telah memberikan medali tertinggi Istana Naga. Suami yang kamu cari bagaimana? Hadiah apa yang dia siapkan? Ini tidak bagus. Aku terlalu sibuk mengobati penyakit kakek, sampai lupa menyiapkan hadiah ulang tahun untuk YBI beri kakek. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Menantu keluarga Chu tidak menyiapkan hadiah. Sungguh tidak sopan. Aku. Yue, Yangan kurang ayah. Memang benar. Xiaobei, keluarga ini sengaja mempermalukanmu. Tapi jangan khawatir, ayah sudah siapkan hadiah untukmu. Ayah, Tabib Zhao yang agung, anakku kurang pengetahuan. Mohon maafkan dia. Tapi suami anakku adalah prajurit kelas 1 Istana Naga. Saya yakin Tabib Zhao tidak akan membantah anakku, kan? HMPH, pakai Istana Naga untuk tekan aku. Aku Dewa Perang Istana Naga. Tapi aku benar-benar tidak siapkan hadiah untuk Xiaobei. Kalau saja jika benar-benar tidak bisa, aku akan ungkap jati diriku sebagai Dewa Perang Istana Naga. Mari lihat berani tidak mereka mengganggu Xiaobei. Chuyu, bisa tidak kamu tenang? Obat ajaib penyelamat nyawa yang YBI bawa untuk kakek. ITU hadiah terbaik. Benar juga, tapi imbalan sudah diberikan, yaitu menikahkanmu dengannya. Sebagai menantu kakek, dia harus memberi hadiah. Dr. Lahijau, benar bukan? Ini, apa yang dikatakan gadis ini masuk akal. Aku tidak bisa membantahnya. Yuer, jangan kasar. Aku tidak salah. Dia dan Lihi punya status sama. Kenapa Lihi membawa hadiah, tapi dia tidak? Sebagai menantu baru yang datang, dia tidak bawa hadiah. Ini tidak sopan. Hadiah APA yang dibawa menantu keluarga Chu? Takeda Caroline, Demi Xiaobei. Aku harus mengesampingkan gengsi dan mengungkap jati adikku sebagai dewa perang. Sebenarnya aku... siapa bilang aku tidak siapkan hadiah? Kamu menyiapkan hadiah? Jangan-jangan ini barang sembarangan? Ini namanya Shen Luodan, dibuat oleh Kaisar Pengobatan. Dulu pernah kubuat untuk kesehatan keluarga, kebetulan masih ada sisa di tangan, bisa kujadikan hadiah. Shenluo dan Kaisar Pengobatan. Aku pernah dengar, katanya bisa menyelamatkan nyawa, memperpanjang umur, menguatkan tubuh, meningkatkan kemampuan, dan menetralkan racun. Tapi sangat langka di pasaran. Satu pilnya bernilai 100 juta. Ya ampun, Pil kecil begini. bernilai 100 juta? Dia pegang 7 pil. Artinya 700 juta. Harganya pasti lebih. Bukan kurang, tapi syaratnya harus yang asli. Aku tidak percaya, mana mungkin dia punya pil suci Kaisar Pengobatan, lagi pula disimpannya di botol plastik. Benar juga, setiap pil buatan Kaisar Pengobatan sangat berharga. Dia simpan di botol plastik, pasti palsu. Tunggu dulu, Buyer Kulihat. Ayah, ini dia.
Aroma ini, kombinasi bahan obatnya, sangat sempurna. Pasti buatan ahli. Pola di pil ini, bukan diukir kemudian, tapi terbentuk alami. Saat proses pembuatan, ini tidak mungkin palsu. Shenluodan ini pasti asli. Ini, bahkan Dr. Ilahi Zhao sudah mengatakannya. Itu bukan 700 juta. 700 juta. Aku tidak percaya, Dr. Ilahi Zhao. Jika kau bilang ini pil ilahimu, kami mungkin percaya. Tapi kau bilang ini, Shenluodan sang kaisar pengobatan, senilai 700 juta. Dimasukkan dalam botol plastik. Kami ini orang apa menurutmu? Bawa ke sini, biar kulihat. Keterlaluan. Ini, Shenluodan, sang kaisar pengobatan. Tapi kalian membuangnya. Sebagai sesepuhnya, kau cuma mau menyelamatkan muka dia. Bahkan memalsukan yang tidak nyata. Ini jelas tidak sah. Dr. Ilahi Zhao, orang lain mungkin takut padamu. Tapi aku tidak. Aku didukung Istana Naga. Xiaohi, jangan kurang ajar. Maafkan kami, Dr. Ilahi Zhao. Kalian menghamburkan harta surga. Lihat, ada anjing datang. Ini. Bahkan anjing pun tak mau makan. Dia berani sebut ini pil ilahi. Yuer, jangan kasar. Ya, kakek. Aku mau ke kamar kecil. Berani saing dengan aku? Anjing itu... Xiaoyi, jangan khawatir tentang pernikahanmu dengan Xiao Sui. Mungkin. Kekek, anjing itu... Ada apa, Yuer? Anjing itu tadi... Komandan Zhang sudah tiba. Komandan Zhang telah tiba. PAK Chu. Komandan Zhang, selamat datang. Hari ini ulang tahun Pak Chu, dan Pak Chu adalah salah satu veteran di Provinsi Selatan. Saya harus datang merayakan ulang tahunnya. Bagaimana kesehatan Pak Chu? Sudah jauh lebih baik. Terima kasih. Hahaha. Komandan Zhang, silakan. Ini hanya obat palsu. Ada yang berbohong bahwa ini pil yang dibuat oleh Yang Mulia Kaisar Pengobatan. Ini bukan obat palsu. Ini betul-betul Shenluodan. Yang dibuat oleh Yang Mulia Kaisar Pengobatan. Apa? Yang Mulia Komandan. Jangan bercanda. Ini cuma obat palsu. Bagaimana mungkin ini Shenluodan? Ini asli. Saya pernah beruntung melihat seorang bangsawan meminumnya. Pola di pil itu sama persis dengan yang ini, dan bangsawan itu bilang, pola ini adalah tanda anti-palsu terbaik. Yang Mulia Komandan, pil ini baru dijilat anjing. Yang Mulia Komandan, mungkinkah Yang Mulia keliru? Tidak, saya sama sekali tidak salah. Ini nyata, saya merasa kemampuan saya. Semakin meningkat. Chutua, pil ini bisa memperpanjang usia lansia. Dan awet muda bagi wanita, bagi pejuang seperti saya. Mengonsumsinya bisa langsung meningkatkan kemampuan. Shenluodan ini telah membawa saya mencapai tingkat raja bela diri. Setelah bertahun-tahun, setelah sekian lama. Jadi, isi botol plastik ini, semua Shenluodan. Bagus, sangat bagus. Menantuku yang berbakat, sungguh hebat. Kakek sangat realistis. Pasti Dr. Ilahi Zhao yang, untuk mendukung YBI, sampai mengeluarkan pil ilahi, mengandalkan mertua. Apa istimewanya itu? Yuer, diam. Ini. Siapa ini? Ini Dr. Ilahi Zhao. Dr. Zhao rela demi Yibei. Mengeluarkan Shenluodan, karya kaisar pengobatan sendiri. Tampaknya hubungan mereka istimewa. Xiao Sui takkan rugi menikah dengannya. Dr. Ilahi Zhao. Nama besar Anda terima.
Dr. Suki Zhao. Sudah lama ku dengar tentang Anda. Dr. Suci Zhao sudah kukenal sejak lama. Hanya orang seperti Dr. Suci Zhao, sosok dengan kapasitas sehebat itu, bisa menciptakan barang suci seperti ini. Tidak, bukan aku. Ayah. Selama kakek Chu menyukainya, itu saja yang penting. Dia cuma mengandalkan mertuanya. Dia sendiri tidak istimewa. Alasan kedatanganku kali ini, pertama, merayakan ulang tahun kakek Chu. Kedua, terkait proyek perencanaan kota. Proyek perencanaan kota. Konstruksi perkotaan. Benar, selama 3 tahun ke depan di Provinsi Selatan, lelang perencanaan kota. Kelu aga Chu punya peluang besar. Makanya aku sengaja datang memberi kabar. Ayah, kakek, ini adalah rencana konstruksi kota 3 tahun. Jika bisa dikendalikan keluarga Chu, dampaknya akan sangat besar. Luar biasa. Kenapa? Apa proyek ini sangat penting bagimu? Tentu saja, konstruksi perkotaan terkait popularitas, keuntungan dan reputasi. Hasil yang didapat, baik keuntungan maupun prestise, cukup angkat derajat keluarga Chu menjadi klan bangsawan teratas. Sudah lama kutunggu kesempatan ini. Aku paham. Kuingat rencana konstruksi berbagai kota di selatan. Biasa Diawazik Xuanfeng. Tapi karena proyek ini akan ditangani keluarga Chu. Sepertinya tak perlu beritahu dia. Meski hasil akhirnya belum diputuskan, dan ini bukan wilayah Kayaku. Tapi dengan kekuatan keluarga Chu ditambah reputasi Dr. Suki Zhao, ini hampir pasti berhasil. Kita bisa nantikan konferensi lelang 3 hari lagi. Bagus. Apa kabar? Konferensi tender dalam 3 hari. Manajer Chen penanggung jawab tender proyek. Pasti akan mengumumkan grup Liu kami. Tapi, Dia hanya permintaan kuntangan. yang harus kita setujui. Tidak masalah, permintaan apapun dari manajer Liu harus kita setujui. Ye bai. Zhao Weiguo, Chu Qingxiu. Di konferensi tender 3 hari lagi, akan kupermalukan kalian. Wahahaha. Selamat datang. Kakek John. Lao Zhang. Di konferensi tender ini, sekarang giliranmu untuk grup Chu bersinar. Hahaha. Ini semua berkat kakek Zhang. Saya tidak membantumu dalam hal apapun. Semua ini karena kekuatan grup Chu MU. Oh iya, Kingsu. kerjakan dengan baik ke depannya. Pembangunan kota Provinsi Selatan akan bergantung padamu. Jangan khawatir, kakek Zhang. Saya tidak akan mengecewakan. Bagus, ayo semangat. Ini tempat tender. Dengar dari Xuan Feng. Dia akan datang untuk bahas perjamuan Raja Naga bersama. Kira-kira kapan dia datang? Bibi, ya. Ayo segera ke sana. Konferensi tender akan segera dimulai. Oke, Yuiwei, ayo pergi. YBEI, si tu as tout. Nanti kupermalukan kau. Semuanya, saya yakin. Konferensi tender dimulai sekarang. Silakan semua orang masakan. Rencana pembangunan kota untuk 3 tahun ke depan. Ke dalam kotak penawaran. Kami akan memilih pemenang tender berdasarkan kelayakan rencana dan kekuatan grup perusahaan. Ye bai. Menurutmu, rencana kita akan lolos? Tenang saja. King Sui, aku sudah baca rencanamu. Sampurna. Menurutku, tak ada yang di sini bisa menyaingimu. Baka Kangsu. Bahkan di Istana Naga, sangat luar biasa. Sudah kukirim rencana itu ke Xuan Feng. Dia juga memujinya. Katanya, jika King Sui yang memimpin perencanaan pembangunan kota Provinsi Selatan, maka dalam 3 tahun ke depan, Provinsi Selatan pasti akan menjadi salah satu kota terdepan di seluruh wilayah selatan. Semua hadirin, pemenang tender sudah ditentukan. Saya yakin. Pemenang tender adalah Grup Liu. Apa? Ini. Ye bai, Nona Chu. Tak menyangkakan? Bagaimana bisa kau yang datang? Inilah kekuatan perusahaan kami. Benar, Presiden Chu. Kini kau percaya
Kami tak bergantung pada orang lain, tapi pada kemampuan sendiri. Untuk capai posisi ini, Tidak, dengan bakat dan kekuatan mereka, rencana yang mereka buat tak akan bisa menyaingi Karya Kangsu. Ada yang mencurigakan di sini? Oh, Zhao Weigu. Bukankah kau tabib hebat? Kemarilah. Ku bantu grup Chu. Astaga, tabib takkan paham urusan bisnis atau pembangunan kota. Tapi ayah, kami tak sekejam itu. Jika kau mau menikahi ibuku lagi, aku tetap jadi putri. Tentu saja, kecuali Yibei Si Pikandang. Asalkan Zhao Weiguo menikahi ibuku dengan proyek pembangunan kota dan koneksi Situa. Sebagai tabib ternama, kita pasti akan melesat. Menang tender dengan cara kotor. Apa kau bangga? Dengan kemampuanmu, rencana yang kau buat takkan pernah menangkan tender proyek kota. Benar, aku juga rasa. Dasar grup Lu tak bisa disamakan dengan grup Chu. Levelnya beda jauh. Kemenangan tender kalian pasti ada transaksi gelap di baliknya. Apa yang kau omongkan? Zhao Weigu. Aku mau menikahimu lagi. Sudah memberimu muka. Jangan Jaditak Tahu Terimakazi. Kau ingin menikahi ayahku lagi, hanya ingin mengambil keuntungan dari status tabib sakti ayah dan nilai manfaatnya. Menyeratku. Rancana Kangsu. Jo le Bibek dari padamu. Kakap, YBI berhenti bicara. Kala ya kala. Kangsu. Yebai, kau cuma ngambek karena tak mampu. Hahaha. Betul. Kini kami sudah Dapat proyek pembangunan kota. Presiden Chu. Apa kau yakin tak mau kerja sama dengan kami? Kalau tak bekerja sama, Koyang Rujinanti. Ya, selamat untuk grup Liu. Saya bersulang untukmu. Presiden Yan, Presiden Yu. Untuk proyek pembangunan kota, berikan kami bagian. Terima kasih sebelumnya. Presiden Yan, Presiden Yu, kalian sudah jelas. Orang yang ditakdirkan sukses, keluarga Liu, pasti akan melesat di masa depan. Hahaha, tentu. Tak mazala. Presiden Chu, bagaimana sekarang? Apa kau mau kerja sama dengan grup Liu kami dan ayah? Apa sudah mau nikahi ibu lagi? Tak perlu banyak bicara. Aku, Chu Qingxue, selalu menepati janji. Sudah kukatakan tak mau kerja sama. Dan tak akan. Lu Yan, kuingatkan kau, lepaskan angan-anganmu. Aku tak akan menikahimu lagi. HMPH, kau tolak tawaran baik, kau akan menyesal. Sombongmu sekarang ini, sebentar lagi, akan hancur. Konferensi tender. Tela umumkan kami pemenang. Aku ingin lihat, siapa berani mempertanyakan? Aku berani. Aku berani. Apa? Dewa Perang Xuanfeng. Ini ternyata Dewa Perang Xuanfeng. Kenapa kalian di sini? Dewa Perang Xuanfeng memimpin separuh wilayah selatan dan Dewa Perang Qinglong dijuluki dinding kembar selatan. Hormat pada Dewa Perang Xuanfeng. Hormat pada Dewa Perang Xuanfeng. Hormat. Dewa Perang, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Baik-baik saja. APA, ayahku ternyata seorang Dewa Perang. Zhao Weigu, ku. Kalau begitu, aku takkan sembunyikan lagi. Selain menjadi tabib ilahi, aku juga dewa perang. Meski kau dewa perang, lalu kenapa? Hasil lelang ini tak bisa diubah siapapun. Benar. Kau kira akal bulusmu tak ku ketahui? Tangkap dia. Dewa Perang Xuanfeng. Apa yang kau lakukan? Ya, Dewa Perang Xuanfeng. Kau tangkap manajer Liu. Kenapa? Lu Chen. Transaksi gelap. Bekerja sama diam-diam dengan Jepang. Buktinya jelas. Tangkap segera. Apa? Jepang? Shinfeng, apa kiraku datang tanpa persiapan? Aksen Jepang. Lu Chen. Aku tak menyangka kau juga agen bawah tanah. Dikirim Jepang. Kalau sudah begini, aku tak akan berpura-pura lagi. Dia yang terlibat di sini. Sergap dia dulu sebagai sandera. Heitai. Kangsu, sudah kubilang, aku takkan membiarkan terluka lagi. Berani sentuh wanitaku, cari mati.
Bagaimana mungkin? Ah, ini, Ibu. Yebei, dia bukan orang sembarangan. Dia, bagaimana bisa sekuat ini? Ini. Masa aku tahu? Barony Lukai Xiaobei. Terima kasih. Sang dewa perang, segera panggil orang. Tangkap dia sekarang. Bawa dia pergi. Aku paham. Pasti Zhao Wei, baru saja. Dia melindungi YBEI. Sudah kuduga, rupanya yang hebat adalah ayahku. Yibei Kuma orang biasa. Divine Doctor Zhaola, yang melindungi kita tadi. Tapi apapun itu, aku, Chu Qingxue, sudah mantap memilih pria ini. Gangsu, kau baik-baik saja? Aku tidak keke. Tak kusangka divine Dr. Zhao. Juga dewa perang, dan sangat menyayangi Yebei. Xiao Xue, rupanya. Perkawinanmu kali ini tepat. Jerikan Xiaobei tadi, melepaskan energi murni. Kekuatannya setara denganku. Divine Doctor Zhao. Terima kasih telah menyelamatkan kami. Bukan Ayah. Haha. Oh. Nona Chu. Tampaknya, kau tulus pada Xiaobei. Kalau tidak, mana mungkin kau mempertaruhkan nyawa untuk selamatkan Xiaobei. Kalau begitu, setelah tender ini selesai, kau pergi dengan Xiaobei untuk urus surat nikah. Baik, segera urus surat nikah. Segera. Kelu agak Chu. Pasti akan adakan pernikahan megah untuk Xiaobei. Hanya dengan ini, kita bisa pertahankan Divine Dr. Zhao di keluarga. Untuk tetap di keluarga Chu. Ayah. Ini. Xiaobei, bagaimana? Apa kau tidak mau? Ayah, ini. Aku tidak kecewa. Aku hanya... Yebei, kau tidak mau menikahiku? Bukan. Dasar kurang ajar, Nona Chu. Aku setujui atas namanya. Lelaki dewasa, masih ragu dan takut-takut, tidak segagah, perempuan yang tegas. Baik, sekarang kumumkan, selama 3 tahun ke depan, perencanaan kota Provinsi Selatan. Pemenang tender adalah Groupe Chu. Heber. Gangsu, c'est lama. Usahamu akhirnya berbuah manis. Karena semua senang, kenapa tidak? Rayakan 2 acara sekaligus. Kalian berdua kekasih, cepat urus surat nikah. Oke, haha. Selamat. Aku pasti datang ke pernikahanmu. Zitua ini. Ini tidak adil. Presiden Chu, tadi Anda lihat sendiri. Papaku yang menyelamatkanmu. Yibei Kuma orang Kessel. Kenapa? Mau menikahinya? Mau menikah atau tidak, itu urusanku. Bahkan jika Ye orang Kessel, aku tetap nikahi dia. King Sui mempertaruhkan nyawa menyelamatkanku. Jika itu kamu. Saat aku dalam bahaya, maukah kau selamatkan aku? Yebei, jangan terlalu arogan. Jangan lupa. Bukan karena kau dan ayahku takkan punya hubungan apapun. Kalau bukan karena mungkinkah dia jadi mertuamu? Benar, YBEI. Harusnya kau tahu berterima kasih. Jangan melawan kami di mana-mana. Tanpa kami, Mungkin kaku. jadi menantu keluarga Chu? Sebaiknya jangan lupa. Saat aku terluka parah dan tak sadar, Ayah Yong menyelamatkan dan merawat, bahkan tanpa dirimu. Kita takkan jadi besar, tapi kita takkan jadi orang asing. Kalian berdua, dengarkan baik-baik. Dengan kemampuan Xiaobei, dimanapun dia berada, dia takkan kelaparan. Bahkan tanpa hijab Xiaobei akan tetap lancar. Dan si Jatera. Ayah. Diam, jangan panggil aku ayah. Aku bukan ayahmu. Kau juga bukan putriku. Dalam dirimu, tak ada darahku sama sekali. Apalagi, kita sudah putus hubungan. Dan kau, Lu Yan. Saat kau selingkuh dariku, harusnya kau pikirkan, hari ini akan tiba. Saat kau bawa putri, memaksa aku dan Xiaobei untuk bercerai, harusnya kau lebih tegas, bahwa hari ini akan datang. Aku. Kau tidak berbicara. Aku hampir lupa. Kau bekerja sama dengan Liu Cheng. Dalam transaksi licik. Bersekongkol dengan orang Jepang. Tawaranmu batal. Kumumkan grup Liu. Takkan pernah lagi bisa berpartisipasi. Dalam urusan Provinsi Selatan. Perencanaan kota maupun bisnis. Apa? Tak bisa ikut dalam rencana bisnis.
Kalau begitu, sama saja dengan diusir dari lingkaran bisnis. Ibu, tidak boleh begitu. Kalau sampai terjadi, perusahaan kita tidak akan dapat pesanan. Grup Liu kita akan hancur. Ibu, cepat minta tolong ayah. Cepatlah, ibu. Ya ampun. Zhao Weigu. Cepatlah bicara sesuatu. Kamu juga dewa perang. Kamu kan. Cepat, minta dewa perang Xuan Feng menarik ucapannya. Semua ini akibat perbuatanmu sendiri. Zhao Weigu. Tidak ingat hubungan kita selama ini? Bicara soal hubungan, kau tidak layak. Camus. Dewa perang, puaskah dengan penangananku? Puas, Ana, aku tidak kenal Dewa Perang Xuan Feng. Apalagi Dewa Perang Xuan Feng adalah level tertinggi di antara semua Dewa Perang. Bersikap sopan padaku. Baik. Seseorang datang. Bava Amerika Zegera. Ayah. Weigu. Jangan tekan kami. Weigu. Ayah. Kangsu, pas Manchu. Aku mau ke kamar mandi. Baik, kami tunggu di sini. Kalau begitu aku juga pamit sebentar. Silakan. Xuan Feng memberi hormat pada Dragon. Bangan. Ya, Tuan Naga. Banket Raja Naga kali ini. Sudah semua disiapkan. Selain itu, setelah konferensi tender ini, banyak orang rendahan mulai bermunculan. Mereka terkait dengan yang diam-diam menyerangmu dulu. Membunuh banyak saudara kita. Membuat istana naga rugi besar. Dalang di balik ini, berdasarkan penyelidikanku, orang-orang ini kemungkinan adalah pengikut Dewa Perang Azuri Dragon. Azur Dragon. Benar, tapi belum ada bukti pasti jika Azur Dragon berniat. Dalam konferensi Raja Naga 7 hari lagi, dia pasti akan muncul berebut posisi Tuan Naga. Begitu ya. Tampaknya. Ikan-ikan mulai menyambar umpan. Mereka pasti tak menyangka Tuan Naga masih hidup. Saatnya membalas dendam. Un tuc saudara-saudaraku. Xuan Feng. Lanjutkan persiapan bankuet Raja Naga. Bua le bigadu. Semakin besar semakin baik. Tapi ingat, jangan buat masalah dulu. Dan Jongan. Umbar identitasku. Baik. Mangir. Aku pamit dulu. Ayo minum lagi 2 gelas. Oh bagus. Ini. Ayah. Hei, Pas Manchu. Xiaobei, kenapa lama sekali? Haha, tadi sedang bahas dengan calon mertua setelah kalian menikah. Ah, cucuku yang gembul, harus diberi nama apa ya? Hahaha. Ayah. Ayah dan Paman Chu sedang bahas apa tadi? Oh, Kurasa. Selagi masih ada waktu, cepat urus surat nikah. Iya, urus suratnya. Paman Zhao. Kalian mesra, Dengkarkan Parenta. Bergandengan dan berbalik. Melangkah maju. Cepat pergi. Ibu, kita sudah diusir dari lingkaran bisnis Provinsi Selatan. Harus bagaimana ini? Ini, saya tahu apa. Ini semua salah mereka. Hey, Sadala Sadera. Baik. Tante, Yuiwei, jangan sedih. Akan ada yang bantu kita. Ya ampun. Di saat seperti ini, siapa lagi yang bisa menolong kita? Tepat sekali. Hey, Kakak Datang Bantu kita. Aku tak menyangka kita menikah dalam keadaan begini. Bagus sekali. Ayo beritahu, ayah dan Paman Zhao. Tuan Chu, terjadi hal buruk. Grup kita dalam masalah besar. APA? Apa yang sebenarnya terjadi? Tuan Chu, kita mengambil alih proyek konstruksi perkotaan dan hendak membangun ulang semua fasilitas medis di Provinsi Selatan. Tepat setelah kami menandatangani kontrak proyek dengan semua rumah sakit di Provinsi Selatan. Tiba-tiba, seketika itu juga, hampir semua pabrik farmasi dan semua perusahaan alat medis putus kontak dengan kita. Bagaimana mungkin ini terjadi? Tianshu.
Jika ini berlanjut, ganti rugi ke rumah sakit besar, dan berbagai kompensasi untuk pasien yang terluka akan membuat Grup Chu bangkrut karena ganti rugi. Siapa sebenarnya yang menargetkan Grup Chu kita? Chen Yaoxian. Shen Yaoxian. Chen Yaoxian, dia pemasok herbal terbesar di selatan, perusahaan farmasi di Provinsi Selatan, dan lembaga medis tidak berani melawannya. Tak Kuzengka, balas dendam Chen Yaoxian sudah dimulai. Baru dapat kabar. Chen Yaoxian dan Aula Qinglong di belakangnya, aku dengar mereka kan. Sekarang, banyak perusahaan di selatan sudah mulai bekerja sama lagi. Grup Liu. Bukankah Dewa Perang Xuan Feng sudah memerintahkan untuk membokot mereka di lingkaran bisnis Provinsi Selatan? Di belakang Chen Yaoxian, ada Aula Qinglong. Di belakangnya ada Dewa Naga Biru. Kekuatan, status, dan reputasinya tak kalah dari Xuan Feng. Bahkan lebih tinggi. Jika mereka benar punya dukungan Dewa Naga Biru, maka Grup Liu tidak perlu lagi takut pada Dewa Perang Xuan Feng. Tampaknya, Naga Biru ingin membangun kekuatannya di Provinsi Selatan untuk menyaingi Xuan Feng, mempersiapkan jamuan Raja Naga. Untuk cabang Giok Phoenix, apakah perlu mengejar Grup Chu kita seperti? Kurasa bukan itu masalahnya. Di masa ini, kau terlalu dekat dengan Dewa Perang Xuan Feng. Dan Dewa Perang Azur Dragon ingin memotong sayap Dewa Perang Xuan Feng. Makanya, dia sengaja menyasar Grup Chu kalian seperti ini sebagai persiapan Pesta Raja Naga beberapa hari lagi. Pesta Raja Naga, ini adalah rahasia tertutup para penguasa Provinsi Selatan. 5 hari lagi, Dewa Perang Xuan Feng dan Dewa Perang lainnya akan berebut posisi Raja Naga di Pesta Raja Naga. Lokasinya di Provinsi Selatan. Dr. Suci Zhao juga Dewa Perang. Apa dia memberitahumu kabar ini? Ini benar-benar pertarungan para dewa yang jadi korban rakyat kecil. Yang paling mendesak sekarang Adalah mencari cara untuk mengatasi kesulitan saat ini dulu. Tapi apa yang bisa dilakukan? Dewa Perang Azur Dragon berkuasa dan berpengaruh. Kupikir, bahkan Dr. Suci Zhao tak bisa menjangkaunya. Tak apa. Aku punya cara. Kau punya cara? Halo, Pak San. Kau juga Dewa Perang. Kau harus cari jalan keluar untuk kita. Halo, Pak San. Hei, Dr. Suci Zhao, bagaimana keadaannya? Rekan-rekan lamaku, begitu dengar ini tentang Dewa Perang Azur Dragon, mereka langsung tidak bisa menahan diri, atau malah langsung tutup telepon. Astaga, apa ini akan menghancurkan keluarga Chu? Ya. Xiaoxu. Bagaimana dengan Dewa Perang Xuan Feng? Dewa Perang Xuan Feng juga tidak bisa dihubungi sementara ini. Tidak, jangan. Ayah, kakek, YBI bilang dia punya cara. Aku percaya padanya. Dia. Dr. Suci Zhao pun tak bisa berbuat apa. Dia bisa apa? Kalau Yabe, mungkin dia benar-benar punya cara. Bagaimanapun dia penerus kaisar pengobatan. Umpan sudah dilepas. Azur Dragon semakin arogan, memberantas oposisi, dan Paratitua Istana Naga juga menyatakan dukungan terhadap Dewa Perang Azur Dragon. Tampaknya selama kepergian, semua pengecut mulai bermunculan. Manfaatkan kesempatan untuk selidiki semua kekuatan. Di balik layar Azur Dragon, Dewa Perang mana saja terlibat. Ada campur tangan asing di jamuan Raja Naga. Kepung semua mereka. Siap, Tuan Naga. Bagaimana dengan Grup Chu? Berikan dukungan maksimal ke Grup Chu. Un tuc Ménaric Pération Azur Dragon. Dan Semua. Dalang di belakang layar. Pensing Mereka Keluar. Di jamuan Raja Naga. Siap, Tuan Naga. Xuan Feng akan buktikan kepakaian lindungi keselamatanmu dan keluarga. Kalau begitu, akan kukuri, rekan-rekan seperjuanganku, mementa bantuan mereka. Setidaknya, kita harus pastikan aset keluarga Chu selamat dari krisis ini. Kami andalkan kau, Tabib Zhao. Aya, Kangsu. Yebai. Xiaobei, kau dari mana saja? Apa kau mencari sang kaisar pengobatan? Hanya istana kaisar medis yang bisa melawan istana naga Dewa Perang Azur Dragon. Sejajar. Aya, kita. Bukan hanya Anjing, liar Keluar Gachu, Anjing tua. Yang kami usir.
Dan anak anjing. Diam, apa maksudmu datang? Ini akibat melawangku. Tuan Chu, kau menyesal? Bagaimana, Yibei? 3 hari lalu kami diusir dari kalangan bisnis. Sekarang giliranmu. Dijebak seluruh provinsi. Katanya kau hebat? Sipat selamatkan keluarga Chu. Keluarga Chu kena imbas karena pecundang seperti Zhao Weigo. Kolia. Ini kekuatan. Tanpa bantuanmu, aku tetap bisa angkat Grup Liu Ke. tingkat I. Sedangkan kau, Ko, berharap pada Si Pekindang Tua. dan si pecundang kecil. Grup Chu akan hancur. Killian. Kalian cuma anjing peliharaan. Apa yang bisa dibanggakan? Bahkan jika kami anjing, menjadi anjing Dewa Perang Naga Azur, jutaan kali lebih mulia daripada pecundang seperti Benar, Yibei. Sekarang kau hanya berpura-pura berani. Bayarkan aku beri tahu kebenaran. di Pesta Raja Naga 3 hari lagi. Dewa Perang Naga Azur Ikan naik jabatan jadi Raja Naga. dan dilantik sebagai Kaisar Naga. Lebih lagi, Dia sudah mendapat dukungan mayoritas. Elders di Istana Naga. HMPH, keluarga Liu kami, pasti mencapai kejayaan besar. Hahaha. Benar sekali. Tak kusangka kau bahkan tahu hal ini. Sepertinya, Xuan Feng bekerja dengan baik. Dewa Perang Xuanfeng sudah kehilangan kekuasaan. Kau mau bergantung pada Dewa Perang Xuanfeng? Ye bai. Ini sama sekali tak ada harapan. Begitukah? Apalagi Pesta Raja Naga, 3 hari lagi, bahkan keluarga Chumu tak bisa bertahan sehari pun. Apa yang kau sembangkan ini? 3 menit. Dalam 3 menit, akan datang seseorang membantu keluarga Chu lewati krisis. Dan membalikan keadaan. 3 menit. Bahkan Dewa Perang Xuanfeng sekarang bersembunyi dan tak mau keluar. Siapa yang berani membantu keluarga Chu sekarang? Siapa? Yibei. Apalagi 3 menit, bahkan 30 menit, 3 jam, atau bahkan sehari. Takkan ada yang mangkal. Membantu keluargamu Chu. King Yuan dari Aula Kaisar Medis, memimpin semua tabib ilahi mendukung keluarga Chu. Beri penghormatan pada Kaisar Medis. Beri penghormatan pada Kaisar Medis. Kaisar Medis apa? Aula Kaisar Medis, organisasi medis terbesar. Ji Kerajaan Agung. Semua tabib ilahi. Ji Bawa Kandali Mereka. Mengapa Aula Kaisar Medis juga mencari Yebei? Apa Yebei punya hubungan dengan Aula Kaisar Medis? Yebei. Tuan Kaisar Medis. Tabib Xiao, perintah Tuan Kaisar Medis, secara khusus menyuruhku bawa orang, membantu Anda dan Tuan Yebei. Serta keluarga Chu. Pasti karena Yebei adalah penerus Kaisar Medis, hingga Kaisar Medis turun tangan. Tapi sepertinya, Xiaobei, dia tak ingin umukan identitasnya sebagai penerus. Kalau begitu, maka, sampaikan salamku pada Tuan Kaisar Medis. Aku mengerti, pasti Zhao Wei Jiatabi Bilai. tentu punya koneksi dengan Aula Kaisar Medis. Sudah kuduga, Yibei benar-benar pekandang. Kenapa? Tadi kau menyebutnya pecundang tua. Tapi sekarang, kau memanggilnya ayah? Yebei. Tak perlu kalian berdua khawatir. Tampaknya, krisis grup Chu kita sudah teratasi. Chu Qingxue. Jangan terlalu cepat puas. Duan Yan, Duan Yue, Duan Yan, Duan Yue. Ada APA? Terjadi apa? Duan Yan, Duan Yue. Cepat kembali. Ada masalah besar. Balai Kaisar Medis sudah bergerak. Bekerja sama dengan grup Chu. Sebelumnya, pabrik farmasi yang bekerja dengan grup Liu kami. Sudah putus kontrak berturut-turut. APA? Duan Yan, Duan Yue. Jika ini berlanjut, kita akan hadapi banyak krisis gagal bayar proyek. Grup Liu akan langsung bangkrut. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini mustahil. Kami punya Chen Yaosuan di belakang. Di belakang Chen Yaoshan. Ada Dewa Perang Azur Dragon. Berani sekali mereka, tapi sekuat apapun Dewa Perang Azur Dragon tak bisa lawan seluruh Balai Kaisar Medis. Balai Kaisar Medis. Balai Kaisar Medis. Rezeki berputar bagai roda. Sekarang, giliranmu yang khawatir. Yibei, jangan terlalu sombong. Kuberai tahu, di belakang kami, ada Dewa Perang Azur Dragon. Bagaimanapun,
Keluarga Liu takkan runtuh. Grup Chu kalian, akan kami aneksasi cepat atau lambat. Kau dan Chu Qingxue akan kujadikan penginjak di bawah kakiku. Saat itu ku buat kau hidup lebih sengsara dari mati. Begitukah? Naga Azur ini tak bisa melindungi dia sendiri, juga tak akan bertahan lama. Yebai, Beraninyaku. Bicara tentang Dewa Perang Naga Azur seperti ini, kau benar-benar nekat. Jangon Kira Medical Emperor Hall. Bisa menjagamu. Dalam pesta raja naga 3 hari lagi, Dewa Perang Naga Azur akan naik tahta. Sebagai penguasa naga, itu akan jadi hari kematianmu. Saat itu, keluarga Liu kami pasti akan meraih kejayaan besar. Begitu? Kalau begitu dalam 3 hari, kita lihat saja nanti. Segala dendam dan permusuhan akan terungkap dalam 3 hari. Bibi Yaya. Cepat kembali ke perusahaan. Beck, YQYQ. Ayo segera kembali. Yebai nantikanlah. Yebai. Bagaimana dengan pesta raja naga 3 hari lagi? Apa yang harus kita lakukan? Jika Dewa Perang Naga Azur benar-benar jadi Kaisar Naga, maka Medical Emperor Hall pun tak bisa melindungi kita, kecuali Medical Emperor datang sendiri. Jangan khawatir, aku di sini, Gengsu, ayah, Pamanchu, percayalah padaku. Sekarang satu-satunya yang bisa kita andalkan adalah Xiao Bei. Dr. Ilahi Zhao. Apa maksudmu? Wahahaha, ini luar biasa tak terucapkan. Luar biasa tak terkira, dalam 3 hari, YBI seharusnya bisa mengundang Medical Emperor datang langsung. Siapa yang bisa membantu keluarga Chu melewati masa sulit? Katamu, Aula Kaisar Medis sudah bertindak. Aja. Tuan, ku mohon. Selamatkan keluarga Liu kami. Tuan, Sejak Kaisar Medis mengundurkan diri, Aula Kaisar Medis selalu netral. Tidak ikut campur urusan dunia. Kenapa sekarang tiba-tiba bertindak? Mungkinkah? Ini ada hubungannya dengan Dr. Suci Zhao, tentang Zhao Weiguo ini. Apa lagi yang kau tahu? Bicara. Camille. Camille benar-benar tak tahu Yonglin. Benar. Orang tua itu selalu sembunyikan semuanya. Kalau tidak, ibuku tak akan bercerai darinya. Mungkinkah? Zhao Weiguo ini Adalah sang Kaisar Medis sendiri? Sebenarnya selama ini, dia selalu menyembunyikan identitasnya. Apa? Ketua Aula, sangat mungkin. Kalau tidak, mengapa Aula Kaisar Medis memberi dukungan sekuat ini? Lagi pula, katanya, YB bahkan dapat pil yang dibuat Kaisar Medis dari Zhao Weiguo sebagai hadiah ulang tahun untuk perayaan ulang tahun Chu Hongwu. Zhao Weiguo itu Kaisar Medis? Bagaimana mungkin? Ibu, apa yang harus kita lakukan? Bahkan jika Zhao Weiguo Kaisar Medis, lalu kenapa, selama Tuan kuasai Istana Naga, Zhao Weiguo. bukan apa-apa? Kau. Laporkan ini ke Dewa Perang Azur Dragon sekarang. Siap. Tak perlu. Dewa Perang Azur Dragon. Bawahanmu Zeng Chenggang. Ketua Azure Dragon Hal Memberi Hormat. Yang mulia Dewa Perang. Hormat pada Dewa Perang Azur Dragon. Kaisar pengobatan. HMPH, aku pernah melihatnya, meski saat itu ia memakai topeng. Tapi aku yakin, dia pria muda. Berilah petunjuk, Dewa Perang Azur Dragon. Benar, keluarga Ju telah mendapat dukungan kuat dari Medical Emperor Hall dan berhasil keluar dari masalah. Selain itu, di Provinsi Selatan, mereka semakin kuat berbijak. Keluarga Chu di bawah kendali Dewa Perang Xuan Feng. HMPH? Bodoh, kali ini. Xuan Feng berhasil menarik dukungan, dapat bantuan dari Medical Emperor Hall. Ini seperti mengangkat bat untuk jatuh di kakinya sendiri. Dia tak berpikir. Di dalam Istana Raja Naga, banyak tetua dan dewa perang tak puas padanya. Tapi dia berani minta bantuan luar. Dengan kesempatan ini, aku bisa menarik mereka semua ke sisiku. Untuk yang keras kepala, orang tua bodoh, saat pesta Raja Naga tiba, akan kuhabisi mereka, bersama Xuan Feng. Saat itu, akulah penguasa naga, pewaris tunggal. Dewa Perang Azur Dragon tak tertandingi strateginya. Kami mengagumimu. Hahaha. Ah, iya, suruh semua keluar, tak perlu sembunyi lagi, untuk pamer kekuatan sejati Dewa Perang ini. Baik, Bawahan Segera Lax Anakan. Xuan Feng, dan mereka, yang tak mendukungku. Tunggulah, dalam 3 hari, akan jadi hari kematianmu. Aku akan jadi penguasa naga. Pimpin seluruh Istana Naga, dan kekuatan asing. Persatukan Grecia. Ashui. Bukannya si pecundang tua, dan si pecundang kecil.
Ye Bei, mulai hari ini, Dewa Perang Azur Dragon akan menjadi penguasa naga. Kami akan mencapai kejayaan besar, sedangkan kalian akan terjerumus dalam kutukan abadi. Benarkah? Ibei Berhenti Berlegak. Tapi Presiden Chu, Dr. Lahi Zhao. Anda masih punya kesempatan. Asal usir Ye Bei, si pecundang ini, lepas diri dari Dewa Perang Xuan Feng. Bergabunglah dengan kami, tim Dewa Perang Azur Dragon. Saya yakin Dewa Perang Azur Dragon tak akan memperlakukanmu buruk. Benar sekali. Inilah tujuan kunjungan kami hari ini. Tentu saja, Ye Bei Si Pikandang ini Penjaqualian, karena kau tak layak bergabung dengan bawahan Dewa Perang Azur Dragon. Apalagi layak mendapatkan kesempatan berharga ini. Maaf, aku tak tertarik menjadi bagiannya. Dan Ye Bei bukan pekandang. Kami sudah mendaftarkan pernikahan kami. APA. Selain itu, kalian bisa simpan lelucon konyol kalian. Kami sudah tahu sifat buruk kalian. Kami takkan bekerja sama denganmu. Bangkai tua, berani-beraninya bicara padaku begitu. Baik, kalian sia-siakan kesempatan terakhir. Yang kami tawarkan. Jangan menyesal nanti. Ayah, Kangsu, jangan buang waktu dengan mereka. Ayo pergi. Ibu, lihat mereka mas. Melandungi Ye Bei Si Pikandang ITU. Biarkan mereka keras kepala. Karena mereka telah menyia-nyiakan kesempatan berharga dengan bersikeras. Nanti mereka pasti menyesal. Baiklah, Yaya. Jangan tunda Dewa Perang Azur Dragon naik ke posisi Raja Naga di momen penting ini. Pesta Raja Naga ini sangat megah. Benar, pengusaha kaya, konglomerat dari seluruh negeri, bangsawan Kilyarga Turkmuka, semua berkumpul di sini. Mari kita lihat siapa di antara mereka. Yang sebenarnya, agen penyusup dari luar negeri. Mereka yang menjadi Conquer. Ini Dewa Perang Xuan Feng datang. Nona Chu, Dewa Perang Tien Ye. Kita sudah lihat Dewa Perang Xuan Feng. Dewa Perang Xuan Feng. Hari ini, Dewa Perang Azur Dragon mungkin punya rencana terselubung, hati-hati. Jangan khawatir, konspirasi Dewa Perang Azur Dragon takkan berhasil. Kalau begitu saya permisi dulu. Xiao Bei, Dewa Perang Xuan Feng, sudah lama memandangimu. Jangan-jangan dia jatuh cinta padamu? Meskipun Dewa Perang Xuan Feng ini tampan dan cantik, serta berstatus tinggi, tapi kamu kan sudah menikah. Kamu harus bertahan. Jangan kecewakan Xiao Sue. Ayah, apa yang kau bicarakan? Ini Dewa Perang Xuan Wu datang. Inilah Dewa Perang Xuan Wu datang. Dewa Perang Xuan Wu, penjaga perbatasan utara Xia Agung. Kontribusinya tak ternilai. Dengan prestasi Perang Gemilang. Tak kusangka dia juga datang hari ini. Inilah Dewa Perang Baihu datang. Dewa Perang Baihu, pelindung wilayah barat Xia Agung. Konon saat Dewa Perang Baihu menjaga perbatasan barat, semua kerajaan di kawasan barat tak berani menyerang. Sama seperti Dewa Perang Xuan Feng, dia adalah tangan kanan dari penguasa Istana Naga sebelumnya. Kangsu, sungguh tak kusangka. Kau tahu banyak hal. Tonton Pasukan Istana Naga. Tentu saja. Istana Naga Xia Agung berjaya selama ribuan tahun. Ini adalah entitas tertua dan paling misterius. Pernah memperluas wilayah dan menjaga urat naga Xia Agung. Semua bangsawan di Xia Agung mengetahuinya, tak ada yang tak tahu. Hanya saja aku tak tahu mengapa sang penguasa istana menghilang bertahun-tahun, hingga Istana Naga tanpa pemimpin. Tepat. Karena itulah, orang-orang fisik akan bermunculan berebut posisi penguasa naga. Xiao Bei, hati-hati dengan ucapanmu. Saat ini, hasil posisi penguasa naga belum pasti. Kita harus waspada terhadap penyadap. Ayah, jangan khawatir. Inilah Dewa Perang Azur Dragon datang. Dewa Perang Naga Hijau sudah datang. Dari Istana Naga, Naga Hijau, Macan Putih, Kara-Kara Hitam, Phoenix Susi, 4 dewa penjaga perang, telah berkumpul. Hari ini, kita akan memilih penguasa naga dari keempat dewa perang ini. Kedudukan tertinggi sebagai penguasa naga, siapa yang akan mendapatkannya? Karena semua sudah hadir. Sudahlah, jangan bicara kosong. Mari kita mulai. Long Hui, Pesta Raja Naga adalah acara menyambut penobatan penguasa naga. Untuk apa kau naik ke panggung? Long Hui, Zuru penjikutmu mundur, agar bisa sambut penguasa naga. Sambut penguasa naga. Mungkinkah yang legendaris, penguasa naga agung belum mati? Bagus, jika penguasa naga masih hidup, dia bisa membereskan kekacauan saat ini. Jangan terburu-buru, dengar dulu perkataan mereka. Xuan Feng, berhenti membual di sini. Semua tahu, penguasa naga sudah lama mati. Dan aku akan jadi penguasa naga baru hari ini. Long Hui, kau terlalu lancang. Penguasa naga sama sekali tak mati.
Tidak mati? Kalau begitu panggil dia. Jangan kira aku tak tahu apa muslihat yang kau rancang. Kau ingin dukung penguasa naga palsu untuk satukan istana naga, ya? Apa? Dewa Perang Bailu, Dewa Perang Xuan Feng, berani mendukung penguasa naga palsu, beraninya mereka. Kau yang ngomong sembarangan. Aku bukan bicara kosong, karena penguasa ngatolol itu sudah kubunuh. Penguasa naga yang tak berguna itu sudah kubunuh. Apa? Dewa Perang King Long membunuh penguasa naga. Ini, bagaimana mungkin? Long Hui, akhirnya kau membongkar semua konspirasi dan kejahatan yang kau lakukan. Sekarang, lebih dari separuh istana naga sudah berpihak pada. Seluruh kekuasaan sudah ada di tanganku. Untuk apa aku masih takut padamu? Begitu ya, Long Hui. Bagaimana jika penguasa naga belum mati? Belum mati? Tidak mungkin. Dulu, aku sendiri yang melukainya parah dan mendorongnya ke jurang. Jika dia belum mati, mengapa dia belum muncul juga? Karena saatnya belum tiba. Berhenti mengulur-ulur waktu. Serang. Long Hui, kau pikir sendirian bisa melawan kami bertiga Dewa Perang? Oh begitu? Tidak mau bergerak? Kong Kun, kau. Song Kun, mengapa kau berkhianat? Xuan Feng, Bailu, belum juga kalian sadar? Chong Kun, dia, apakah kalian masih belum sadar? Chong Kun, dia orang Jepang. Jepang. Bagaimana mungkin Dewa Perang Xuanwu ternyata orang Jepang? Jepang. Lalu kenapa Dewa Perang King Long bekerja sama dengan orang Jepang dan bagaimana dia menyusup hingga jadi Dewa Perang Istana Naga? MPH. Kalobejitu. Aku Takakan Berpura-Pura-Lagi. Namaku sebenarnya adalah Kenjinkawe. Chong Kun sudah mati di tanganku bertahun lalu. Aku Sabar Berpura-Pura. Sebagai Dewa Perang Xuanwu. Menanti Ariyang Dinanti. Hahaha. Ye Bai. Ini bahaya. Kini Dewa Xuan Feng dan Baihu, kedua dewa perang ini, sudah terluka parah. Sementara Dewa Xuanwu ini, ternyata orang Jepang. Di balai jamuan ini, ada banyak pengikut. Pengkhianat Qinglong. Jika mulai aku tak bisa lindungi kalian. Bahkan diriku sendiri. Mungkin tak bisa selamatkan. Hari ini aku naik tahta naga, jadi penguasa naga. Bersekutu dengan Jepang, dan kekuatan asing, untuk gulingkan Xia Agung. Hahaha. Long Hui, kau hina. Hina, yang kuat yang benar, yang kalah selalu salah. Tentu saja, aku akan merawatmu dan Bailu. Oh iya, dan kau. Kau, apa yang akan kau lakukan? Hahaha. Apa yang akan kulakukan? Dewa King Long tertarik pada Kami sudah lama. Laporkan situasi keluarga Chu ke Dewa King Long. Chu Qingxue. Sayang kau menikahi Ye Bei si pecundang, melayani Dewa King Long. Itu takdirmu. Wanita, aku tertarik pada. Kau. Wanita, sudah lama ku dengar tentangmu dari mereka. Melihatmu hari ini, benar seperti kata mereka. Kecantikan dan tubuhmu, tak kalah dari Xuan Feng dan Bailu. Cukup layak untuk melayaniku. Jadilah wanitaku. Kujamin kau dapat kekayaan dan kehormatan. Keluarga Chumu akan mencapai kejayaan. Jangan harap. Shu Kangxu. Sebaiknya kau pikir matang-matang. Jikaku. Menyia-nyiakan kesempatan ini, tak akan ada lagi. Apakaku un jean qui lui argachu. Hancur berantakan? benar. Apa istimewanya Yibei? Hingga kau begitu mencintainya. Kizarangkan kau. Ubah sikap selagi masih bisa. Jangan keras kepala. Tak perlu banyak bicara. Lebih baik aku mati, daripada mengkhianati Ye Bei. Di kehidupan ini dan selanjutnya, aku milik Ye Bei. Kangxu. Berkurang ajar, wanita yang kupilih. Berani menolak? Aku di sini. Beranikah kau bertindak? Salam Hormat und Tuk Dragon Lord. APA, dia adalah Dragon Lord? Ye Bai. Bagaimana mungkin ini? Bagaimana dia bisa jadi Raja Naga? 3 tahun lalu, aku disergap naga Azur, menderita luka parah. Ayah yang menyelamatkanku. Setelah itu, aku sembunyikan jati diri menyusup ke keluarga Liu. Kami tak tahu apapun. Ye Bai. Tak hanya itu, Tuan Ye Bei juga merupakan Kaisar Medis Aula Kaisar Medis. APA, Xiao Bei, kau Kaisar Medis? King Yuan dan seluruh anggota Aula Kaisar Medis. Sambat Tuan Ye Bei kembali. Long Hui. Kenjinkawe. Marie Kita s'est laissé quand Semua Uruzan. Ye Bai. En punila Camille. Kami tak tahu. Kau adalah Kaisar Medis dan Raja Naga. Ya Bei, kumohon padamu. Maukah kau menikahiku lagi? Sebenarnya, aku masih mencintai. Tidakkah kau sadar? Ini sudah terlambat untuk mengatakannya sekarang. Dan aku,
YBEI. Hanya mencintai satu orang. Ye bai. Kengsu, sudah kukatakan, akan kuberikan pernikahan megah. Pesta Raja Naga ini adalah pernikahan untukmu. Aku akan, sebagai Kaisar Medis dan Raja Naga, dengan mahar 10 mil, sambutmu ke rumahku. Ya.